Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemburu senja di Shyflash Channel, serta para penikam rahasia di shyflash.com. Selamat malam. Malam ini, angin bertiup lebih lembab, seolah membawa aroma tanah liat basah dan bunga yang layu di tengah hutan. Kita akan mendaki lereng Gunung Kemukus, di Desa Pendem, Sragen, sebuah tempat di mana kabut bukan sekadar air, melainkan napas para penjaga gaib. Di balik makam Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan, tersimpan kisah cinta yang membusuk menjadi legenda. Seorang ibu dan putra raja yang terjerat asmara terlarang, dikepung amarah massa, dan tewas di bawah hujanan batu. Sebelum ajal menjemput, sumpah serapah meluncur deras, siapa yang meniru perbuatanku, itulah yang menebus dosaku. Dari sumpah itu, lahirlah mitos tentang pertemuan daging dan darah, cairan tubuh yang bercampur di kamar-kamar penginapan kumuh, hanya demi mengecewakan harta. Mari kita selami lebih dalam, ke dalam cerita yang berbalut lendir dan nafsu ini. Sadar atau tidak, kelembapan malam ini mungkin berasal dari air mata mereka. Tahun 2015, waktu berjalan lambat bagi Sinta, seorang janda muda yang memegang kendali hidupnya di ujung tanduk. Di sebuah warung makan sederhana di Jawa Tengah, dia berjuang mengais rezeki. Awalnya, nasibnya bagaikan tumbuhan di musim hujan, subur dan hijau. Warungnya yang berdiri di depan pabrik selalu penuh sesak oleh pekerja yang kelaparan, dari pagi buta hingga dini hari. Namun, kecemburuan adalah racun yang menetes pelan-pelan. Seorang tetangga membuka warung serupa tepat di sebelahnya. Bukan sekadar saingan bisnis, melainkan lawan gaib. Pelanggan Sinta mulai menghilang satu persatu, seperti ditelan bumi yang membuka mulutnya perlahan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menggetarkan tulang. Kejadian aneh mulai merayap masuk ke dalam warung Sinta. Nasi yang dimasak dengan keringat di dini hari, saat jam makan tiba, berbau busuk bangkai yang menyengat hidung. Lauk pauk yang tersaji membusuk dalam hitungan jam, meskipun disimpan di ruang terbuka. Seolah-olah ada energi negatif yang membusukkan segala sesuatu yang ada di sana. Dalam keputusasaan yang menyumbat napas, Sinta mendatangi seorang mbah dukun di pelosok desa. Mbah itu menatapnya dengan mata yang sepertinya melihat alam lain. Warungmu dikunci oleh iri hati, nak. Ada yang tidak rela lihat kau bahagia. Sebagai obat awal, mbah itu memberikan sebotol air yang sudah dipenuhi mantra. Disuruh dicampur daun kelor dan disiramkan ke sekeliling warung. Sinta melakukannya dengan hati-hati. Saat menyiramkan air di bawah gerobak, kakinya menendang bungkusan aneh. Sebuah kain hitam yang berisi pasir, jarum, dan bunga layu. Isinya terasa lengket dan basah, seolah baru diambil dari kuburan. Itu adalah santet. Sinta membakarnya sesuai instruksi. Namun rasa takut sudah menetes ke dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, keadaan membaik sedikit, namun itu hanya ilusi. Rezeki kembali sepi, lebih sepi dari sebelumnya. Hutang menumpuk seperti gunung, hidup pas-pasan, harapan mulai memudar seperti embun di matahari. Bah, apakah tidak ada jalan lain untuk mendapatkan uang instan? Saya sudah terpuruk, Bah. Tanya Sinta suatu hari dengan suara yang hampir berbisik, takut didengar langit. Mbah itu tersenyum, senyum yang licin dan dingin. Ada, nak, tapi jalan itu berliku dan penuh lendir. Di Gunung Kemukus, ada pesugihan tanpa tumbal nyawa. Tapi, kau harus melakukannya dengan selain suamimu. Kau harus meniru perbuatan Pangeran Samudro. Jantung Sinta berdegup kencang. Dia tahu apa artinya. Di sana, kehormatan akan ditebus dengan keringat dan cairan tubuh yang haram. Sinta menarik napas panjang, memutuskan untuk mengikuti jalan setapak yang berbahaya itu. Sang mbah mencarikannya pasangan ritual. Seorang lelaki parubaya bernama Ki Bimo. Pertemuan pertama mereka di rumah mbah terasa seperti kenyataan yang ironis dan menyedihkan. Ki Bimo, seorang pengusaha mebel, memiliki fisik yang jauh dari kata menarik. Kulitnya hitam legam dan kasar, wajahnya penuh keriput usia,
menunjukkan ia telah berjalan melewati separuh abad dengan beban hidup. Sangat kontras dengan Sinta yang masih muda belia, berusia 20-an, dengan kulit yang masih halus dan kencang. Dia punya masalah yang sama denganmu, nak. Usahanya bangkrut, tagihan bank menumpuk. Kalian berdua sama-sama butuh pertolongan, jelas mbah itu dengan suara datar. Ki Bimo menatap Sinta dengan tatapan mengintip, seolah ingin menyerap kelembapan muda yang dimiliki Sinta. Saya yang biayai semuanya, tiket, penginapan, semuanya. Asalkan kamu ikut, ujar Ki Bimo dengan suara berat yang terdengar seperti daun kering diinjak. Dalam keadaan terjepit antara hidup dan mati, Sinta mengangguk. Deal terjadi di atas kertas putih yang bernama nafsu. Perjalanan menuju Gunung Kemukus dilakukan pada Kamis malam Jumat Pon, malam yang dianggap paling basah dan sakti untuk ritual ini. Perjalanan panjang dengan bus membawa mereka ke Sragen, di mana sebuah mobil sudah menunggu di terminal untuk membawa mereka ke lereng gunung. Udara malam itu dingin dan lembab, menempel di kulit seperti lapisan minyak, seolah alam sedang berkeringat menyambut kedatangan tamu-tamu yang hendak bersekutu dengan arwah. Mereka tidak langsung naik ke makam. Seorang kuncen setempat membimbing mereka ke sendang Ontrowulan terlebih dahulu. Sinta dimandikan dengan air suci dari sendang tersebut, membersihkan raga dari kotoran duniawi, namun justru merendamnya dalam kesiapan untuk nafsu. Ingat, pesan kuncen dengan suara serak yang menembus tulang. Ambil bunga kantil di makam nanti. Itu kunci pembuka gerbang nafsu. Setelah mandi ritual, mereka mendaki ke makam Pangeran Samudro. Suasana di sekitar makam sangat ramai, namun bukan keramaian ibadah yang suci. Banyak pasangan tak sah berkeliaran, mata mereka mencari pasangan atau menjajakan diri. Suasana liar seperti pasar malam di tengah hutan, namun baunya bukan bau kembang api, melainkan bau campuran antara dupa dan keringat. Sinta dan Ki Bimo dipisahkan untuk mendapatkan wejangan. Sinta disuruh mencari penginapan, sementara Ki Bimo mencabut bunga kantil dari makam sebagai syarat wajib. Mereka bertemu lagi di sebuah penginapan sederhana di kaki gunung. Dindingnya tipis, catnya mengelupas, dan kamar mandinya bau lembab. Suasana di luar riuh rendah. Namun begitu mereka masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, hening yang menyergap. Kuncen memberikan instruksi terakhir sebelum pergi. Pejamkan mata. Baca mantra ini sampai kalian merasakan perubahan, hingga batas antara kenyataan dan ilusi hilang. Sinta dan Ki Bimo duduk berhadapan di atas tempat tidur yang kasurnya terasa dingin. Mereka mulai melantunkan mantra yang asing di telinga, namun terasa bergetar di dada. Berulang kali mereka membacanya, hingga waktu terasa berhenti berputar. Udara di dalam kamar berubah menjadi sangat dingin dan lembab, jauh melebihi kelembapan malam di lereng gunung. Perlahan, suara hiruk-pikuk di luar kamar menghilang satu persatu, digantikan oleh suara detak jantung mereka sendiri yang menderu. Sunyi. Sinta membuka matanya perlahan. Dia terkejut bukan main. Di hadapannya, sosok Ki Bimo yang tua, keriput, dan hitam itu telah lenyap. Digantikan oleh seorang lelaki muda, tampan, dan berkarisma. Kulitnya bersih, auranya memancarkan daya tarik magis yang tak dapat ditolak oleh akal sehat. Bau anyir tubuh tua berubah menjadi wangi parfum mahal yang memabukkan. Apakah ini ilusi, ataukah campur tangan sosok Pangeran Samudro yang memenuhi sumpahnya? Gairah, itu yang mereka minta. Serahkanlah segalanya, bisik sosok itu dengan suara yang merdu dan mengalir. Di bawah pengaruh mantra dan situasi mistis yang memabukkan, Sinta merasa dirinya ditarik ke dalam pusaran nafsu yang tak wajar. Dia melupakan bahwa di hadapannya adalah kakek tua yang baru beberapa jam lalu duduk di sampingnya dalam bas. Yang dia lihat hanyalah lelaki idaman yang memujanya. Malam itu menjadi malam yang tak pernah terlupakan. Ritual berlangsung liar. Sinta merasakan kenikmatan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya, namun diiringi rasa lelah yang menusuk tulang. Ki Bimo bertindak seperti orang yang kelaparan selama bertahun-tahun,
menciumi dan menyentuh setiap inci tubuh Sinta tanpa rasa kasihani. Keringat bercucuran, membasahi sprei hingga berlendir. 1 kali, 2 kali. Sinta kehilangan hitungan. Saat dia merasa capek dan ingin tidur, nafsu itu kembali membangkitkannya. Hingga menjelang subuh, setelah suara azan berkumandang membelah kelembapan malam, barulah mereka berhenti. Badan Sinta remuk redam, penuh keringat dan lendir. Sinta mengira mereka melakukannya mungkin 3 atau 4 kali, tapi Ki Bimo menghitung dalam hati dengan puas, 8 kali plus 1 setelah subuh. Saat matahari pagi menyinari kamar, Sinta menoleh ke arah Ki Bimo. Dekapan magis itu lenyap. Yang tertidur di sana adalah kakek tua, hitam, keringat berbau, dan mendengkur kasar. Sinta merinding. Apa yang baru saja terjadi? Dengan siapa dia bercinta semalam? Tubuhnya terasa kotor, namun ada rasa puas yang mengerikan yang tertinggal. Setelah kejadian itu, kehidupan Sinta berubah 180 derajat. Keajaiban terjadi. Warungnya yang sepi mendadak ramai kembali, bahkan melebihi kejayaan sebelumnya. Suami Sinta, yang pada cerita asli adalah mantan suami atau dalam konteks ini, kekasih yang menikahinya setelah ritual berjalan, pulang dari perantauan membawa modal kecil. Modal kecil itu Sinta kembangkan dengan pesat. Pembeli berbondong-bondong datang, rela mengantri berjam-jam demi menikmati masakan Sinta. Dari warung kecil, mereka berhasil membeli depot besar, lalu membeli rumah mewah. Harta mengalir bak air bah. Sinta dan suaminya hidup bergelimang kemewahan. Mobil baru, perhiasan, semuanya tersaji di meja. Uang itu terasa licin dan mudah didapat. Namun, di sisi lain, ada hukum seimbang yang berlaku. Sementara Sinta naik daun, nasib Ki Bimo justru berbanding terbalik. Usaha mebelnya hancur lebur, tagihan bank menumpuk tak terbayar. Ritme ritual ini memang kejam, jika satu naik, yang lain harus turun, dan yang naik memiliki kewajiban untuk menolong yang turun. Ki Bimo mulai menghubungi Sinta, bukan untuk nostalgia ritual, melainkan meminta bantuan finansial. Awalnya permintaannya masih wajar, namun lama-kelamaan menjadi tekanan yang menyiksa. Saya yang mengeluarkan biaya ritual dulu, Sinta. Tolong saya bayar tagihan bank. Kalau tidak, ini bahaya bagi kita berdua. Sinta, yang merasa berhutang budi karena kesuksesannya datang dari kerjasama mereka, mengirimkan uang jutaan rupiah. Sekali, 2 kali, hingga berkali-kali. Nominalnya tak sedikit, namun, lubang keuangan Ki Bimo bagaikan dasar samudra yang tak pernah terisi. Hingga suatu hari, kebenaran yang tertutup rapat mulai terkuak. Suami Sinta yang mengelola keuangan rumah tangga menemukan mutasi rekening yang sangat mencurigakan. Uang jutaan berpindah ke rekening atas nama Ki Bimo secara rutin. Pertanyaan-pertanyaan pun mulai dilontarkan. Sinta terpojok. Dalam kemarahannya yang tak terkendali, Sinta membocorkan rahasia itu semuanya. Tentang pesugihan Gunung Kemukus. Tentang Ki Bimo, tentang ritual 8 kali yang menghantui malam-malamnya. Suami Sinta murka, dunianya bagaikan runtuh ditabrak meteor. Harta yang dia kira adalah hasil kerja keras, ternyata adalah hasil dari pengorbanan harga diri istrinya. Suami meminta Ki Bimo menemuinya. Pertemuan itu berlangsung hangat di awal, namun berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Suami Sinta menatap Ki Bimo dengan mata merah darah. Kamu tua, hitam, dan hina. Mengajak istri orang melakukan ritual busuk demi uang, teriak suami Sinta. Ki Bimo, yang dalam keadaan sekarang adalah sosok tua renta, tidak tinggal diam. Dia membalas dengan hinaan yang menusuk. Istrimu yang mau, kalau tidak saya ajak, sampai kiamat pun kamu masih miskin. Harta yang kalian makan itu berasal dari liang kubur, dari sumpah Pangeran Samudro. Kata-kata itu bagikan minyak ditumpahkan ke api. Pertengkaran verbal berubah menjadi baku hantam. Pukulan mendarat di pipi Ki Bimo, darah menetes, bercampur keringat. Suami Sinta juga tidak luput dari tinju Ki Bimo,
giginya patah berdarah. Sinta berteriak histeris di tengah keributan itu, namun tidak ada yang bisa melerai mereka karena rasa sakit hati yang sudah mendidih. Ki Bimo menutup pertengkaran itu dengan ancaman mengerikan, sambil menyeka darah dan lendir di wajahnya. Kalau kau berani memutuskan ritual ini atau meninggalkan istrinya, lihat saja, semua harta ini akan hilang, kau akan kembali jadi pengemis. Kalian terikat dalam lendir yang sama. Setelah kejadian itu, hubungan Sinta dengan suaminya hancur berkeping-keping. Setiap hari diisi pertengkaran, kecurigaan, dan keheningan yang membeku. Suaminya tak lagi menyentuhnya, merasa tercemar oleh dosa masa lalu. Akhirnya, suaminya menggugat cerai dan membawa serta anak-anaknya, meninggalkan Sinta sendirian di istana harta benda yang dibangun di atas lendir dan dosa. Ritual kelima sampai ketujuh yang seharusnya dilakukan sebagai syarat kesempurnaan, urung dilakukan. Sinta memutuskan memutus hubungan dengan Ki Bimo. Kini, Sinta hidup seorang diri. Rumah makan besarnya masih berdiri kokoh, namun pelanggannya tidak sehebat saat ritual masih berjalan. Cukup untuk hidup mewah seorang diri, namun tidak seindah dulu. Sinta sering duduk di teras belakang rumahnya, menatap senja yang merah darah, seolah mengingatkan malam-malam di penginapan Kemukus. Dia memiliki segalanya secara materi, rumah, mobil, usaha, tapi hatinya kosong melompong. Anak-anaknya tidak bersamanya, suaminya pergi membawa luka. Ki Bimo kabar berita sudah meninggal karena sakit aneh, atau konon menghabiskan sisa usia sebagai gelandangan di jalanan. Terkadang, di malam-malam sunyi, Sinta merasakan gatal di kulitnya. Kenangan akan malam-malam di penginapan kumuh itu kambuh. Dia teringat bagaimana Ki Bimo yang tua berubah menjadi lelaki ganteng yang memuja dirinya. Dia teringat sensasi nikmat yang memabukkan namun haram. Ada dorongan kuat, bisikan halus di telinganya untuk kembali ke Gunung Kemukus. Untuk mencari pasangan baru, untuk melanjutkan ritual yang terputus. Saitan senantiasa berbisik, kembali saja, nikmati lagi, lupakan anak dan suami, uang itu milikmu. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangannya, air mata mengalir di sela-sela jari yang menghias cincin emas. Dia menyadari dia tidak pernah benar-benar keluar dari bukit itu. Tubuhnya mungkin di Jakarta, di dalam rumah mewahnya, tapi jiwanya tertinggal di kamar penginapan itu, terus dilumat oleh lendir perjanjian putus asa. Dia adalah saksi hidup bahwa harta yang didapat dari jalan pintas hanyalah pinjaman yang dibayar dengan kebahagiaan abadi. Hanya kekosongan yang tertinggal selamanya.